Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sukses selalu. Halo sobat-sobat semuanya, kembali kita berjumpa dan semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Sebelum mempelajari materi dalam channel Microlearning Pelatihan ini, saya, Raditya Teguh Handalani, Widya Iswara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta akan menemani sobat-sobat sekalian untuk membahas materi inventarisasi barang milik daerah. Materi ini merupakan salah satu submateri pokok dalam mata pelatihan penatausahaan barang milik daerah yang terdapat dalam pelatihan pengelolaan barang milik daerah, dan secara khusus materi ini menjadi salah satu materi inti dalam pelatihan pengelolaan barang daerah dan pemenuhan kompetensi pengurus barang pada tingkat satuan kerja perangkat daerah maupun dalam tingkat unit kerja perangkat daerah dalam lingkup pengguna barang maupun kuasa pengguna barang. Kami berharap video pembelajaran ini dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi pengurus barang sehingga mampu menerapkan kegiatan inventarisasi dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana kita ketahui bersama pada materi-materi pembelajaran terdahulu bahwa dalam penatausahaan barang milik daerah terdapat 3 submateri pokok, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Aktivitas inventarisasi dalam kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertujuan untuk meningkatkan kehandalan dan keakuratan antara kondisi fisik barang milik daerah dengan pembukuan dan pencatatannya. Sebagaimana kita ketahui, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pengurus barang dalam pengelolaan barang milik daerah adalah berbedanya catatan dengan kondisi fisik barang milik daerah secara aktual. Inventarisasi merupakan salah satu upaya yang efektif dan efisien dalam menunjang pengelolaan barang milik daerah secara optimal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah, inventarisasi memiliki pengertian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Berdasarkan definisi tersebut, inventarisasi memiliki ruang lingkup kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka inventarisasi terdiri atas 3 aktivitas utama, yaitu perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah. Kedua, menghitung fisik barang, meyakinkan kebenaran kepemilikan, dan menilai kewajaran kondisi barang milik daerah. Yang ketiga, menyusun laporan inventarisasi yang dilakukan 3 bulan setelah pelaksanaan inventarisasi. Tujuan dari inventarisasi adalah yang pertama, meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya. Yang kedua, mengetahui kondisi terkini barang, baik rusak ringan atau rusak berat. Yang ketiga, melaksanakan tertib administrasi. Yang keempat, mendata permasalahan yang terkait dengan barang inventaris seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai oleh pihak lain, dan berbagai permasalahan lainnya. Yang kelima, menyediakan data dan informasi sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah. Adapun beberapa hasil dan manfaat dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan secara tertib dan sesuai administrasi adalah diperolehnya data atau informasi untuk yang pertama, mengetahui kondisi
fisik barang inventaris secara aktual serta letak keberadaannya. Yang kedua, membuat usulan penghapusan atau pemusnahan barang-barang yang sudah dalam keadaan rusak berat. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan barang-barang yang tidak diketemukan atau hilang atau tidak jelas keberadaannya. Yang keempat, mencatat atau membukukan barang-barang yang diketemukan namun belum dicatat dalam dokumen inventaris. Buku inventaris sedikitnya memuat data yang meliputi lokasi, jenis, merek, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian atau perolehan, asal barang, mutasi barang, keadaan barang, dan informasi lainnya. Sehingga buku inventaris yang lengkap, teratur, dan dilakukan secara berkelanjutan memiliki fungsi dan peran yang penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Beberapa peran dan fungsi inventarisasi barang milik daerah antara lain: yang pertama, pemanfaatan, pengendalian dari setiap barang. Yang kedua, usaha untuk memanfaatkan penggunaan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Yang ketiga, memperoleh informasi yang terkait berbagai masalah dalam pengelolaan barang daerah untuk kemudian dicarikan solusi dan upaya penyelesaiannya. Yang keempat, menunjang pelaksanaan tujuan pemerintahan daerah. Inventarisasi dilakukan baik untuk aset tetap maupun barang persediaan. Namun, dalam prakteknya, sebagian kegiatan inventarisasi difokuskan pada inventarisasi aset tetap. Sebagaimana kita ketahui bahwa aset tetap memiliki kriteria dan syarat, yaitu yang pertama, umur pemakaian atau manfaat ekonomis barang yang dibeli atau dalam proses pengadaan lebih dari 12 bulan. Yang kedua, barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memiliki biaya atau ongkos untuk dipelihara. Yang ketiga, perolehan tersebut diadakan untuk digunakan sendiri oleh organisasi dan tidak dimaksudkan untuk dihibahkan, disumbangkan, atau diserahkan kepada pihak ketiga. Yang keempat, nilai rupiah kapitalisasi material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batas kapitalisasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai aset tetap. Untuk itu, barang milik daerah yang tidak memiliki kriteria tersebut tidak masuk sebagai aset tetap dan digolongkan serta diklasifikasikan sebagai persediaan dan aset lainnya. Adapun sasaran dari inventarisasi barang milik daerah atau kekayaan daerah meliputi: yang pertama, barang inventaris yang dibeli atau diperoleh seluruhnya dari dana APBD. Yang kedua, barang inventaris yang dibeli atau diperoleh sebagian dari dana APBD. Yang ketiga, barang inventaris yang dibeli atau diperoleh dari dana di luar APBD, misalnya barang hibah, hasil sitaan, dan lain-lain. Yang keempat, barang inventaris yang belum jelas kepemilikannya tetapi dikuasai dan dikelola oleh instansi yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kegiatan inventarisasi dan administrasi yang dilakukan dalam lingkup entitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang menggunakan dokumen-dokumen antara lain: yang pertama, kartu inventaris ruangan atau KIR; yang kedua, kartu inventaris barang atau KIP; yang ketiga, buku inventaris barang; yang keempat, daftar barang milik daerah dalam lingkup pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Untuk penjelasan teknis, definisi, dan penerapan inventarisme. Untuk penjelasan teknis penerapan inventarisasi menggunakan berbagai dokumen-dokumen tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam video-video pembelajaran lain melalui media tatap muka pembelajaran secara online atau rangkaian penugasan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terpadu, serta menjadi kesatuan dalam kegiatan pelatihan pengelolaan barang milik daerah secara online ini. Baiklah sobat-sobat yang budiman,
Demikian inventarisasi barang milik daerah sebagai bagian dari aktivitas penatausahaan barang milik daerah. Selanjutnya, dalam video pembelajaran berikutnya akan kita pelajari teknik pelaksanaan pelaporan dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Semoga materi yang disampaikan ini mencapai tujuan dan meningkatkan indikator hasil belajar para peserta pelatihan pengelolaan barang di daerah, khususnya dalam peningkatan kompetensi pengurus barang dalam lingkup pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Semoga materi ini bermanfaat dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses, semangat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami.